Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, mencoba banyak hal, tapi kok rasanya seperti jalan di tempat? Anda tahu butuh inspirasi baru, butuh cara pandang yang segar, tapi bingung harus mulai dari mana? Nah, hari ini kita akan membedah sebuah buku resep untuk pengembangan diri. Tapi isinya bukan teori-teori berat, melainkan kumpulan catatan perjalanan yang sangat nyata. Judulnya Best Practice Journey, sampai di titik ini. Betul sekali. Dan yang bikin sumber-sumber ini menarik adalah pendekatannya ya. Ini bukan buku motivasi yang cuma menyuruh Anda, ayo berpikir positif. Ini lebih seperti jurnal lapangan. Dari orang-orang yang benar-benar terjun, mencoba, bahkan mungkin gagal, belajar, lalu membagikan apa yang berhasil. Misi kita hari ini yaitu menyaring saripatinya untuk Anda. Tepat. Jadi mari kita langsung masuk. Sumber kita adalah buku itu sendiri, mulai dari sampul, kata pengantar, sampai beberapa bab di dalamnya. Pertanyaan pertama yang muncul di benak saya sih, siapa sebenarnya orang-orang di balik perjalanan ini? Buku ini kan terasa sangat personal. Itu poinnya sangat penting. Kalau kita lihat, buku ini tuh proyek kolaborasi besar, dipimpin oleh tim penulis utama seperti Dr. Takdir Ishak, Muh Darwis, Dr. Taqwa, dan beberapa nama lainnya. Tapi, nah ini yang lebih menarik lagi. Di dalamnya itu ada puluhan kontributor lain. Jadi ini bukan suara satu orang guru, tapi lebih mirip ruang diskusi yang ramai gitu. Setiap orang berbagi cerita dari sudut pandangnya. Wah, jadi seperti album kompilasi ya. Setiap lagu punya cerita sendiri, tapi jadi bagian dari satu tema besar. Ini menarik loh. Biasanya buku seperti ini kan ditulis oleh satu atau dua pakar saja. Apa risikonya punya begitu banyak suara dalam satu buku? Apa gayanya jadi tidak konsisten, atau justru itu kekuatannya? Pertanyaan yang bagus sekali. Risikonya tentu ada ya. Mungkin narasinya bisa terasa meloncat-loncat. Tapi dari yang kita baca, kekuatannya jauh lebih besar. Karena setiap kontributor membawa pengalaman otentik dari bidangnya, pembaca jadi bisa memilih cerita mana yang paling relevan untuknya. Ada yang dari sudut pandang mahasiswa, ada dari dosen, pimpinan juga ada. Jadi alih-alih satu resep yang dipaksakan untuk semua, buku ini jadi semacam prasmanan inspirasi. Anda bisa ambil yang Anda butuhkan. Sebenarnya niat atau tujuan besar di balik buku ini. Kenapa mereka merasa perlu mendokumentasikan semua perjalanan ini? Kata pengantarnya sangat jelas soal ini. Di sana tertulis, buku ini lahir dari rangkaian pengalaman, pembelajaran, dan praktek terbaik yang penulis temukan. Sepanjang perjalanan profesional dan personal. Mereka secara eksplisit mentargetkan pembaca yang sedang dalam proses pengembangan diri, memimpin perubahan atau berupaya memperbaiki kualitas kerja. Jadi tujuannya sangat praktis. Ini adalah cermin sekaligus panduan bagi orang lain yang sedang menempuh perjalanan serupa. Dan ada satu frasa dalam judulnya yang terus mengusik saya. Sampai di titik ini. Kenapa ada kurung di situ ya? Rasanya seperti sebuah catatan kecil yang punya makna besar. Tepat. Dan mereka menjelaskannya di kata pengantar. Frasa itu adalah kunci filosofi buku ini. Mereka menulis bahwa titik ini bukanlah akhir, melainkan sebuah fase dari proses panjang yang, terus berlanjut. Ini pesan yang luar biasa kuat di zaman sekarang kan. Banyak dari kita terobsesi dengan garis finish. Lulus, dapat promosi, mencapai target. Buku ini seolah menepuk pundak kita dan bilang, hey, nikmati prosesnya. Setiap pencapaian itu cuma sebuah checkpoint. Tempat kita berhenti sejenak, berefleksi sebelum lanjut lagi perjalanannya. Wah, itu mengubah segalanya. Jadi, ini bukan buku tentang cara mencapai kesuksesan, tapi lebih ke cara memaknai setiap tahap perjalanan menuju versi terbaik diri kita. Oke, saya rasa kita sudah cukup dengan hidangan pembuka. Mari kita masuk ke menu utama. Kita intip salah satu cerita dari kontributor bernama Al-Mawadat S. Ceritanya tentang sebuah perjalanan benchmarking. Istilahnya mungkin terdengar formal ya, benchmarking, tapi konsepnya sangat kita kenal. Intinya adalah studi banding. Dalam konteks ini, Al-Mawadat dan timnya mengunjungi 3 kampus besar di Jawa, UIN Wali Songo, UIN Radeh Mas Said, dan UIN Sunan Kalijaga. Tujuannya untuk melihat langsung bagaimana mereka mengelola kegiatan kemahasiswaan. Istilahnya memang keren, tapi intinya kan sederhana ya. Seperti ngintip cara kerja orang lain yang lebih maju, terus kita ATM, amati, tiru, modifikasi.
Kita semua pernah melakukannya kan? Entah saat belajar resep baru atau menata ruang kerja biar mirip foto di internet. Apa yang paling berkesan bagi Alma Wadat dari perjalanan ngintip ini? Ternyata bukan cuma soal sistem atau fasilitas canggih. Yang paling membekas baginya adalah budaya akademik dan interaksi dosen mahasiswa yang ia lihat langsung. Ia juga menulis tentang bagaimana suasana kampus dan kota yang ramah membuatnya merasa nyaman. Ini detail kecil tapi penting, karena ini menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung itu punya peran besar dalam proses belajar. Tapi, poin terpentingnya ada di kesimpulan perjalanannya. Apa itu? Ia menulis, harapannya adalah perjalanan ini tidak berhenti hanya sebagai pengalaman perjalanan, tetapi menjadi awal dari perubahan yang bisa kami bawa pulang. Nah, disinilah letak best practice-nya. Perjalanan itu bukan tujuannya, tapi pemicunya. Tujuannya adalah membawa pulang ide-ide segar itu dan menerapkannya untuk memperbaiki program di tempat asalnya. Ini siklus belajar yang ideal, melihat keluar untuk dapat inspirasi, lalu membawanya ke dalam untuk diimplementasikan. Saya mengerti. Jadi, langkah pertama untuk keluar dari rasa stuck tadi adalah dengan berani melihat keluar, melihat bagaimana orang lain melakukannya. Tapi seringkali, setelah kita dapat inspirasi, tantangan terbesarnya itu langkah kedua, benar-benar melakukannya. Nah, ini sepertinya nyambung sekali dengan tulisan dari kontributor lain, Arpadil, di bab menjemput inspirasi menata masa depan. Sambungan yang pas sekali. Jika Alma Wadat fokus pada proses melihat keluar, Arpadil ini fokus pada apa yang terjadi di dalam diri setelahnya. Arpadil menulis sesuatu yang seperti tamparan lembut bagi kita semua. Ia bilang, kemajuan itu tidak lahir dari kekaguman semata. Kita bisa saja terkagum-kagum melihat kesuksesan orang lain, tapi kalau hanya berhenti di situ, ya tidak akan ada yang berubah. Benar, ini sering terjadi. Kita ikut seminar motivasi, semangat membara selama 2 hari, hari ketiga kembali seperti semula. Arpadil bilang, kemajuan lahir dari tekad yang membaja untuk memperbaiki diri dan berani mengambil peran aktif dalam perubahan. Ada 2 kata kunci di sana, tekad dan berani. Ini panggilan untuk tidak jadi penonton pasif. Dan dari tulisan Arpadil Harka, ada satu kutipan yang menurut saya bukan cuma merangkum perjalanannya, tapi juga ruh dari keseluruhan buku ini. Kutipan ini benar-benar benang merahnya. Dia menulis, kami belajar bahwa kolaborasi bukan tentang siapa yang berjalan paling cepat, tetapi tentang siapa yang mau berjalan bersama sampai tujuan terakhir. Tunggu, ini menarik sekali. Biasanya kan dalam tim, kita selalu mengapresiasi siapa yang paling cepat, paling produktif. Tapi kutipan ini justru menyoroti ketahanan dan kebersamaan. Tepat sekali. Kutipan ini sebenarnya menantang langsung budaya kerja modern atau hustle culture yang terobsesi dengan kecepatan individu kan? Buku ini seolah mengatakan, kesuksesan yang berkelanjutan itu dibangun dari ketahanan kolektif, bukan dari burnout perorangan. Ini relevan sekali untuk tim manapun yang sering gonta-ganti personel karena tekanannya terlalu tinggi. Filosofi berjalan bersama ini adalah tentang membangun fondasi yang kuat, meskipun ya mungkin butuh waktu lebih lama. Ini membuat saya berpikir buku ini sendiri adalah bukti dari filosofi itu. Mereka tidak menunjuk satu penulis tercepat untuk menyelesaikannya. Mereka memilih untuk berjalan bersama dengan puluhan kontributor untuk sampai ke tujuan. Jadi, mereka mempraktikkan apa yang mereka tulis. Dan itu yang membuat pesannya jadi otentik. Sejauh ini kita sudah bahas cerita dari para kontributor ya. Tapi bagaimana dengan para penulis utama yang punya gelar doktor dan posisi senior? Pasti ada best practice dari sudut pandang mereka yang lebih strategis. Nah, ini dia. Saya sempat membaca salah satu bab dari Dr. Takdir Ishak yang membahas soal kepemimpinan adaptif. Konsepnya sederhana tapi radikal. Idenya adalah pemimpin hebat di masa kini bukanlah orang yang punya semua jawaban, tapi orang yang paling jago bertanya dan memfasilitasi timnya untuk menemukan jawaban bersama-sama. Ini pergeseran yang fundamental. Model kepemimpinan tradisional kan top-down ya. Bos adalah sumber segala perintah dan jawaban. Model kepemimpinan adaptif ini lebih seperti seorang konduktor orkestra. Dia tidak memainkan semua alat musik, tapi memastikan setiap pemain bisa mengeluarkan suara terbaiknya dan menciptakan harmoni. Beda banget ya. Saya jadi kepikiran, ini kedengarannya ideal. Tapi dalam prakteknya, apa bedanya pemimpin adaptif dengan pemimpin yang katakanlah pelin-pelan atau tidak punya pendirian? Pertanyaan kritis, dan perbedaannya ada di niat dan proses. Pemimpin yang pelin-pelan berubah arah karena tekanan eksternal atau kebingungan internal. Tidak ada kerangkaian jelas.
Sebaliknya, pemimpin adaptif mengubah arah secara sadar karena mereka menciptakan ruang aman bagi timnya untuk bereksperimen, memberi masukan, bahkan gagal. Perubahan itu adalah hasil dari pembelajaran kolektif, bukan ketidakpastian individu. Fokusnya bergeser dari "saya tahu jawabannya" menjadi "mari kita cari jawabannya bersama". Oke, jadi ini semua mulai terhubung. Untuk berkembang, kita perlu melihat keluar, seperti di cerita Al-Muwaddat. Lalu kita butuh tekad dari dalam untuk beraksi, seperti yang ditulis Arpadil. Dan untuk membuat perubahan itu berkelanjutan dalam sebuah tim, dibutuhkan kepemimpinan adaptif yang memfasilitasi prosesnya, seperti yang dijelaskan Dr. Takdir Ishak. Semuanya saling mengunci. Sebuah mosaik yang kepingannya saling melengkapi dengan sempurna. Dari refleksi personal, inspirasi eksternal, hingga strategi kepemimpinan. Kalau begitu, mari kita rangkum temuan kita untuk Anda. Buku Best Practice Journey ini pada dasarnya adalah sebuah peta perjalanan kolektif. Isinya bukan cuma cerita sukses, tapi juga refleksi tentang pentingnya membuka diri, belajar dari lingkungan baru, dan yang terpenting, kekuatan untuk mengubah inspirasi menjadi aksi nyata melalui semangat kolaborasi dan kepemimpinan yang mendukung. Setiap babnya menawarkan perspektif yang berbeda. Ada yang fokus pada sistem, ada yang fokus pada semangat individu, dan ada yang fokus pada kepemimpinan. Ini membuatnya jadi sumber daya yang kaya, tidak peduli apapun posisi Anda saat ini. Nah, sampai di sini mungkin Anda sudah penasaran dan berpikir, saya ingin membaca langsung kisah-kisah ini. Ini bagian yang paling penting buat Anda. Ada sebuah pengumuman kunci yang perlu Anda tahu. Ini adalah jembatan yang menghubungkan inspirasi yang kita diskusikan dengan aksesibilitas nyata. Betul sekali. Bagi Anda yang ingin menyelami lebih dalam, buku Best Practice Journey sampai di titik ini sudah dapat Anda baca dan jelajahi langsung di Perpustakaan UIN Palopo. Dan ini informasi yang sangat berarti loh. Ketersediaan buku ini di Perpustakaan UIN Palopo menjadikannya lebih dari sekedar cerita yang kita bahas di sini. Ia menjadi aset nyata, sumber daya hidup yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh komunitas akademik di sana, mahasiswa, dosen, dan staf. Ini adalah undangan terbuka bagi siapa saja di lingkungan itu untuk melanjutkan perjalanan pembelajaran yang sudah dimulai para penulisnya. Jadi, dari kolaborasi para penulis, makna mendalam di balik judulnya, hingga kisah-kisah perjalanan yang penuh hikmah, jelas bahwa sampai di titik ini bukanlah garis finish. Ini adalah sebuah perhentian yang disengaja untuk berefleksi, menarik napas, dan merayakan proses sebelum melanjutkan langkah berikutnya.